Hai guys, kita ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris kali ini bersama saya, Dona Sita Andriani dari MA Muhammadiyah 1 Malang. Kita membahas conditional sentence atau if clause dalam segmen berikutnya. Kali ini membahas tentang type yang ketiga. Ya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas type ke-0, ke-1, dan ke-2. Oke, di tipe yang ketiga ini kita akan mempelajari apa itu tipe 3, bagaimana pemakaiannya, dan bagaimana faktanya. This one. Tipe ketiga adalah untuk menyatakan something yang tidak terjadi, sesuatu yang tidak terjadi di masa lalu, ya, yang tidak mungkin terjadi di masa lalu atau tidak mungkin dirubah, ya. Dia hanya suatu penyesalan. Maka kalian akan menganggap ini menggunakan tipe 3 ketika dia menyatakan suatu penyesalan yang tidak mungkin terjadi. Oke, untuk struktur kalimat dari tipe ketiga menggunakan past future perfect, yaitu subject, would, might, atau could, diikuti dengan have, verb 3. Ya, kita tahu verb 3 itu adalah penanda untuk kata perfect, ya. If, dan diikuti dengan past perfect, yaitu subject, had, verb 3. Seperti tipe-tipe sebelumnya, if bisa kita letakkan di awal kalimat pula, ya. Jadi if tetap diikuti dengan past perfect, comma, dan past future perfect. Nah, bagaimana dengan faktanya? Ketika tipe ketiga ini hanya suatu penyesalan yang tidak bisa kita ubah faktanya, ya, sudah terjadi di masa lampau, maka fakta akan menggunakan simple past tense. Kita akan studi lebih lanjut dalam tayangan berikut ini. Contoh yang pertama, if I had studied hard, ya, if subject had verb 3, comma, I would have passed the exam, would have verb 3, ya. Ketika dia berandai-andai atau dia melakukan penyesalan seperti ini, jika saya telah belajar keras, saya pasti sudah bisa lulus ujian. So, the fact is, I didn't study hard. Ya, saya kemarin itu nggak belajar keras, nggak belajar serius. And the fact is, I didn't pass. Saya nggak bisa lulus ujian. Ya, so pity, ya. Next example. If I had come earlier, I could have met Mr. Setiawan in person. Jika saya bisa datang lebih awal, seandainya ya, saya bisa datang lebih awal pada saat itu, saya bisa menemui Pak Setiawan secara pribadi, ya, bisa ketemu tatap muka langsung. Berarti kenyataannya dia nggak datang lebih awal, kan? Dia hanya menyesal karena nggak bisa ketemu Pak Setiawan pada saat itu. Is that right? Nah, untuk if juga masih bisa kita letakkan di tengah, ya. I could have met Mr. Setiawan in person if I had come earlier. Meaningnya atau maknanya sama saja, ya. Bagaimana untuk faktanya? Kita menggunakan past tense, ya. I came late, right? And I could not meet Mr. Setiawan in person. Ya, oke, itu adalah kenyataannya. Nah, untuk contoh yang ketiga, yang terakhir dari tipe ketiga. Lita would have lost her way in London if she hadn't been able to speak English well. Ya, a little bit longer, ya. Oke. Lita dia tersesat di London jika dia tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Would have, ya, verb 3, and then had verb 3, been itu, ya. Kita ubah if-nya di depan dengan makna yang sama. If Lita, kita harus sebut nama di depan dulu, ya, sebelum pronounnya. If Lita hadn't been able to speak English well, comma, she would have lost her way in London. Ya. Kalau aja Lita
nggak bisa bicara bahasa Inggris, dia pasti tersesat di London. Ya, ini merupakan bukan penyesalan seperti contoh 1 dan 2, tapi dia merupakan fakta yang tidak bisa dirubah. Faktanya apa? Bahwa Lita memang bisa bahasa Inggris, so dia nggak tersesat. Kita nggak bisa merubah, dia harus tersesat, begitu. Oke? Nah, faktanya Lita didn't get lost, right? Ya, because her English was good. Kita memakai past tense ya, di sini kita memakai did not dan was. Nah, saya harap sudah jelas sekali mulai segmen awal hingga segmen terakhir kali ini tentang penggunaan berbagai macam tipe dari if clause, karena kita sudah bedah lewat struktur kalimatnya, kapan kita menggunakan tipe tersebut, sampai untuk fakta-faktanya. Untuk penegasan lagi, ada beberapa macam latihan soal yang kita bisa discuss bersama di tayangan kali ini. Pastikan kalian sudah menyimak segmen dari awal sehingga akan dapat menjawab dengan tepat untuk pertanyaan berikut ini. Are you ready, guys? Okay, let's come to the first exercise. Kalimatnya seperti ini. If I drink a cup of coffee at night, it blah 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 me awake. Nah, kalian diminta untuk mengisi bagian yang rumpang. Kira-kira setelah kalian mempelajari segmen awal hingga akhir tadi, tipe 0, 1, 2, dan 3, kalian akan paham tipe berapakah kalimat berikut ini. Sehingga dari jawaban A, kept, B, keep, C, keeps, and D, will keep, E, would keep. Pilihan manakah yang paling tepat untuk mengisi kalimat di atas? Caranya, tiliklah kalimat yang mempunyai struktur lengkap. Abaikan yang rumpang. Kita bisa ambil if I drink a cup of coffee at night. Itu dengan struktur simple present, right? If I drink a cup of coffee at night. Yes, ketika saya minum kopi pada malam hari, it bla 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 me awake. Belakangnya masih menggunakan sesuatu yang berkaitan dengan depan ya. Jadi simple present. Dia merupakan fakta. Kalau minum kopi ya awake. Ya. So ini tipe ke-0. Kalau tipe ke-0 depannya simple present, belakangnya masih simple present. So, manakah yang bisa digandengkan dengan it yang menyatakan simple present? Apa jawaban kalian anak-anak? That's right. The answer is C. Ya, it keeps. Karena simple present ketika subjeknya tunggal, maka verbnya akan ditambahi s atau is. Jadi bukan hanya keep, tapi keeps. Good job. Kita akan lanjut pada exercise yang kedua. Kita lihat apa kalian mampu menaklukkannya kembali. I blah 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 the doctor if my stomach still hurts tomorrow. Pilihan jawaban adalah A, would call, B, will call, dan C, called, and D, calls. The last is call. Manakah yang paling tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di atas? Sekali lagi, kita tilik untuk kalimat yang lengkap. If my stomach still hurts tomorrow. Kita punya hurts, ada S, itu simple present, is that right? Ya. So, depannya kita memakai tipe 1. Ya, so the answer is will, verb 1. Okay? Saya harap jawaban kalian benar ya. Sebelum saya klik jawaban, saya harap kalian sudah menebak. Oh, ini jawabannya ini, gitu ya. B. Gitu. Nah, masih ada kesempatan lagi. Silahkan melihat ke layar untuk kalimat ketiga. If they bla 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 akan diisi dengan be ya. Old enough, they could play in the school basketball team.
Untuk pilihan jawaban adalah be, are, been, were, would be. Bagaimana tadi caranya? Yes, kita lihat kalimat yang utuh strukturnya. They could play in the school basketball team. Ada could. Itu adalah model past. That's right, ya. So, kalimat if they blah 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 be old enough paling tepat dilengkapi dengan jawaban were. If they were old enough, they could play in the school basketball team. That's the correct answer. Nah, berikut adalah latihan yang terakhir dari video pembelajaran tentang if clause kali ini. Sudah siap? Oke. This one. If he had, ya sudah ada langsung jawabannya ya. If he had come earlier, he bla 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 meet Tina. Kita bisa lihat untuk kalimat yang utuh menggunakan had verb 3 ya. Come itu verb 3 kembali ke bentuk awal ya. Come, came, come. Jadi come di sini bukan verb 1 tapi dia verb 3 karena dia ada had ya. So, untuk melengkapi he bla 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 meet Tina memakai conditional sentence tipe ketiga yaitu would have verb 3. So, the correct answer is he would have met Tina. Oke. Saya harap sudah paham anak-anak tentang pemakaian conditional sentence baik yang tipe 0, 1, 2 dan 3. Nah, apabila nanti ada kesempatan yang lain, kita akan coba bahas materi yang lain. Dan untuk materi kali ini saya cukupkan sampai sekian, mudah-mudahan bermanfaat. See you on my next video insyaAllah. Ya, thank you for watching. Stay healthy and tetap belajar bahasa Inggris. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.